Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Febriana Belasari. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang karakteristik akuntansi sektor publik. Pengertian sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial. Selanjutnya, tujuan akuntansi sektor publik. Yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan manajemen kontrol. Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer sektor publik untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif, program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai sektor publik untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntability. Selanjutnya, karakteristik dan bentuk organisasi non-profit. Organisasi non-profit tidak mempunyai motif mencari laba. Organisasi non-profit dimiliki secara kolektif. Pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan kepada organisasi non-profit tidak harus menerima imbalan langsung, baik berupa barang, uang, atau jasa. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi non-profit. Yang pertama, pemerintahan, lembaga pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, keagamaan, lembaga amal, dan lembaga dana. Selanjutnya, sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat dalam beberapa hal. Akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi di sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, faktor ekonominya meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, pertumbuhan pendapatan per kapita. Selanjutnya, faktor politik meliputi hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, kelembagaan. Faktor kultural meliputi keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, serta tingkat pendidikan. Selanjutnya, faktor demografi meliputi pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, tingkat kesehatan. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan sektor publik yang berdasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Ketiga hal tersebut merupakan pokok value for money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen, yaitu keadilan yang mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan
Penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan secara merata. Manfaat implementasi value for money. Yang pertama, meningkatkan pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pelayanan tepat sasaran. Yang ketiga, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input. Berikut perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta. Dilihat dari tujuan organisasinya, sektor publik bersifat non-profit motif, sedangkan sektor swasta profit motif. Dilihat dari sumber pendanaannya, sektor publik yaitu berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara. Sedangkan sektor swasta, pembiayaan internal, berasal dari modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva, pembiayaan eksternal, utang bank, obligasi, penerbitan saham. Pertanggungjawaban. Dilihat dari sektor publiknya, pertanggungjawaban kepada masyarakat dan parlemen, sedangkan sektor swasta pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditor. Dilihat dari struktur organisasi, sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan sektor swasta bersifat fleksibel, datar, piramid, dan lintas fungsional. Berdasarkan karakteristik anggarannya, sektor publik bersifat terbuka untuk umum, sedangkan sektor swasta tertutup untuk publik. Sistem akuntansi pada sektor publik yaitu cash accounting, sedangkan pada sektor swasta accrual accounting. Selanjutnya, persamaan sektor publik dan sektor swasta. Kedua sektor merupakan bagian internal dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Keduanya menghadapi masalah yang sama untuk kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi, dan efektif. Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor, sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan. Selanjutnya, akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama, akuntabilitas vertikal. Yang kedua, akuntabilitas horizontal. Privatisasi adalah salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan publik. Otonomi daerah dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan dua manfaat. Yang pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasilnya. Yang kedua, memperbaiki keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Selanjutnya, good governance. Governance yaitu proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service. Efektivitas good governance. Yang pertama, komitmen semua pihak, pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, koordinasi yang baik dan integritas. Yang ketiga, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi.
Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.